Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Teman-teman, saya berharap kita semua berada di dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan, semangat di dalam menjalani hari-hari hidup ini. Membahas tentang dunia mualaf memang tidak ada habis-habisnya ya. Dan sekali lagi berulang-ulang ditegaskan bahwa persoalan orang pindah agama itu bukan menjadi masalah bagi kita ya. Artinya orang pindah agama itu adalah hak dan keputusan mereka masing-masing. Kita harus menghargai dan ya tidak boleh mengintervensi orang ketika dia pindah agama. Karena dia sudah memilih untuk memindah agama. Tetapi ketika kita bicara tentang mualaf yang dari Kristen pindah ke agama lain, dalam hal ini ke Islam gitu ya. Ketika dia bersaksi dan menceritakan atau menyentuh-nyentuh tentang bagian firman Tuhan, bagian konsep-konsep di dalam Alkitab, atau bagian tentang Tuhan Yesus, maka itu perlu kita masuk untuk menjelaskan. Kalau ada hal yang bengkok ya kita luruskan. Kalau ada hal yang salah kita benarkan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengomentari sedikit tentang kisah seorang mualaf yang berpindah agama. Nah, sebelum kita mendengarkan alasan dia kenapa dia memutuskan untuk masuk Islam, mari kita dengarkan dulu latar belakang dari mualaf yang satu ini. Dulu saya terlahir di keluarga yang lingkungannya semuanya beragama Buddha. Jadi saya itu dibesarkan di keluarga Buddha. Agama yang saya anut pertama kali adalah Buddha. Karena saya pun tidak mengetahui agama lain saat itu. Tetapi setelah saya menginjak ke sekitar saya masuk SMP, saya berpindah ke agama Kristen. Karena ada beberapa dari anggota keluarga besar, terutama ada salah satu om saya menjadi pendeta di sebuah gereja. Akhirnya saya pun karena masih terus mencari jati diri saya semasa saya remaja, saya berpindah ke agama Kristen. Dan setelah itu baru saya, setelah saya bekerja ya, itu pernah saya mencari-cari jati diri saya lagi karena memang saya ragu-ragu gitu dengan saya sempat bolak-balik di agama Buddha dan Kristen itu berulang kali ya. Saya sempat juga nggak punya agama juga pernah ya beberapa tahun ya. Ya teman-teman, kalau kita mendengarkan dan menganalisa cerita dari mualaf ini, latar belakang dia dulunya adalah seorang Buddha. Kemudian di usia SMP, entah kelas 1, kelas 2 begitu, dia pindah ke Kristen. Alasan dia adalah karena salah satu paman dia atau omnya itu salah seorang pendeta di salah satu gereja menurut pengakuan dari mualaf ini. Jadi ada anggota keluarga dia juga yang ternyata Kristen. Jadi dia memutuskan untuk pindah Kristen. Walaupun di usia-usia SMP itu sebetulnya belum keputusan dia ya, karena itu masih di bawah tanggung jawab orang tua. Kalau dia sudah punya KTP, sudah diakui negara sebagai warga negara yang sudah punya KTP, baru dia memutuskan sendiri. Selama belum, maka dia harus ikut orang tua. Tapi ya dia ternyata bisa ikut pindah agama. Kemudian dia cerita bahwa setelah dia sudah menganjak dewasa, dia pindah lagi, kembali ke Buddha, kembali ke Kristen, kembali ke Buddha, begitu ya. Lalu bahkan dia pernah tidak punya agama. Tidak punya agama itu artinya ateis. Maksudnya itu dia sempat tidak percaya kepada Tuhan manapun, begitu ya. Sampai dia usia dia bekerja. Nah, kalau kita lihat dari rangkaian cerita ini, mungkin memang ada banyak orang yang mengalami keadaan yang sama seperti mualaf yang satu ini. Tidak jelas, dia bimbang di dalam menjalani hidup. Apalagi dalam memutuskan tentang satu keyakinan. Mungkin ada orang yang semacam ini.
Tapi memang mualaf yang satu ini buat saya itu, saya kasihan maksudnya ya. Karena pindah bolak-balik itu. Padahal ada omnya yang pendeta. Masa tidak dibimbing sama omnya? Kan begitu ya. Tidak dibimbing sama omnya. Tapi berarti dia tidak kuat di dalam hal beragama. Itu aja intinya dulu ya. Tidak kuat. Dia tidak punya keyakinan yang teguh, yang kokoh di dalam dia memutuskan untuk mau di agama mana. Buddha, Kristen, atau agama yang mana gitu. Dia tidak punya keyakinan yang begitu kuat untuk memutuskan. Sehingga memungkinkan dia untuk pindah bolak-balik. Tidak masuk di dalam pikiran dia. Apa yang dia pelajari tentang kitab suci dari agama itu tidak masuk di dalam otaknya. Ini yang perlu dipertanyakan. Kenapa begitu? Ya, kita tidak tahu apa yang sebetulnya dicari oleh mualaf yang satu ini. Namun teman-teman, di kesaksian berikut ini kita akan mendengarkan sedikit apa yang menjadi alasan dia kenapa dia memutuskan betul-betul masuk di Islam. Dia tinggalkan Kristen. Karena menurut dia ada pertanyaan-pertanyaan yang dia tanyakan kepada pendeta yang tidak mampu dijawab oleh pendeta. Nah, mari kita dengarkan kesaksian dari mualaf yang satu ini. Sewaktu saya di agama Kristen, saya tuh sempat karena saya begitu besar keinginan untuk mempelajari suatu agama, terus saya ingin merasa ketentraman jiwa, saya sempat mengikuti semua kegiatan aktivitas ibadah gereja yang selain di hari ibadah hari Minggu, saya tuh aktif di ibadah wanita muda, terus ada lagi kegiatan ibadah dewasa muda, ada lagi kegiatan profesional. Jadi ada komunitas-komunitas yang seperti itulah di dalam gereja, kebaktian di luar hari Minggu, yang sebetulnya tidak wajib, tapi saya pergi hanya untuk mendapatkan apa yang saya tidak temukan selama saya mencari. Ini Tuhan Yesus itu apa sebenarnya? Apakah bisa memberikan apa yang saya cari di dalam hidup ini gitu? Karena begitu besar keingintahuan saya dalam suatu agama yang saya anut, saya memikirnya begini, supaya saya bisa mendapatkan ketenangan jiwa, saya berpikir bahwa saya harus mempelajari kitabnya agama Kristen, yaitu Alkitab. Dan saya benar-benar bersungguh-sungguh setiap hari itu mengikuti. Bahkan di gereja-gereja itu kan suka diberikan ya 365 hari punya bacaan. Saya ikut itu. Saya ikuti supaya saya berpikir bahwa dalam 1 tahun saya bisa menggenapi, membaca dan memahami isi Alkitab sepenuhnya. Tetapi ternyata itu tidak saya temukan, karena setiap kali saya membawa sesuatu ayat yang saya tidak dapat mendapatkan tafsirannya, misalnya saya mencari pendeta atau mencari komunitas gereja, tapi saya nggak menemukan jawaban yang saya cari, karena kebanyakan dari mereka itu memberikan penjelasan, tetapi penjelasan itu menggantung ya, nggak sampai saya, istilahnya begini, mungkin ada sebagian orang menganggap kalau dijelaskan secara singkat dapat memahami. Kalau saya tipe orang yang mencari tahu sesuatu harus sampai detail. Jadi saat itu saya tidak menemukan dan saya sangat kecewa gitu. Kenapa? Kok setiap saya menanyakan suatu pertanyaan, terutama tafsiran dari ayat itu yang saya tidak memahami, kisah ceritanya, mereka selalu membolak-balikan kepada ayat-ayat dalam Alkitab yang lain yang menurut saya setelah saya baca ulang itu tidak ada kaitannya dengan ayat yang saya pertanyakan. Jadi nggak menjawab gitu. Selalu hidup itu kayaknya nggak jelas ya. Ini sebetulnya Tuhan Yesus punya kitab suci ini kok nggak menjawab pertanyaan kehidupan kita ya. Dan orang-orang di sekitarnya pun yang mempelajari agama itu pun mereka pun sebetulnya nggak tahu ya memahami apa enggak apa yang kita tanyakan. Teman-teman memahami nggak kira-kira kalau saya bertanya teman-teman paham nggak agama yang sedang
teman-teman anut hari ini? Ya, pertanyaannya begitu. Saya urutkan begini teman-teman. Saya coba untuk mengurutkan. Kalau kita lihat dari cerita pertama dia tadi, kesaksian dia pertama tadi, ya kan, dia bilang dia itu bolak-balik Kristen, Buddha, bahkan dia pernah menjadi tidak percaya Tuhan, ya kan? Artinya tidak beragama, dia ateis berarti gitu ya. Disambungkan dengan kesaksian dia yang sekarang ini, dia rajin ke gereja, dia rajin baca Alkitab, dia rajin beribadah, bahkan ibadah non rutin pun dia ikut dan berbagai macam ibadah. Dia baca catatan harian yang biasa suka dapat gitu ya, sehari ada renungan harian begitu. Dia rajin, dia bertanya ke pendeta gitu. Kalau kita sambungkan kedua cerita tadi, kelihatannya ada yang tidak nyambung begitu teman-teman. Ada yang tidak nyambung di dalamnya. Kenapa? Kalau dilihat dari pertama dia bilang sejak dia memutuskan dari SMP pindah ke Kristen, bolak-balik sampai dia memutuskan masuk Islam, dia bolak-balik. Kalau dilihat dari situ, ini menandakan seseorang yang tidak kuat dan tidak tidak paham tentang satu agama. Dia tidak mungkin membaca kitab suci agama itu, karena melihat dari karakter dia yang cuman masuk keluar. Tapi kalau kita lihat di cerita kedua, menggambarkan pribadi yang begitu kuat di dalam pelajaran Alkitab, karena dia baca. Bahkan dia bertanya kepada pendeta tidak mampu menjawab, tidak tahu. Kemudian dia lihat kembali di dalam tafsiran, menurut dia tidak cocok. Wah, ini kelas orang yang pintar sebetulnya. Tapi di cerita pertama tadi dia itu tidak kuat di agama, bolak-balik masuk keluar. Nah, ini yang saya mengatakan bahwa tidak ada sinkronisasi antara cerita pertama dan cerita kedua. Nah, terlihat sekali dia mengarang sebuah cerita. Terlihat sekali dia mengarang sebuah pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu yang dikarang imajinasinya dia. Begitu. Nah, kemudian dia berkata begini. Bertanya kepada pendeta, tapi kok pendeta malah bolak-balik, ditanya A, dijawab B. Pertanyaan saya begini. Pertanyaan apa yang sebetulnya dia tanyakan kepada pendeta sampai tidak segitu mampunya untuk menjawab? Ya kan? Bukan mau menyombongkan diri. Oh, kami ini hebat. Bukan juga. Tapi masa pendeta yang sudah sekolah, sudah belajar Alkitab tidak mampu menjawab pertanyaan dia? Nah, ini saya berpikir apa yang dia tanyakan? Apakah dia bertanya atau tidak bertanya? Mengarang sebuah cerita seolah-olah bertanya tapi tidak bertanya. Kemudian dia mengatakan, kok mereka tidak paham? Yesus tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Orang Kristen itu paham sebetulnya nggak sih dengan agama mereka? Kan cara-cara seperti ini kan cara-cara yang biasa kita lihat gaya-gaya dari para mualaf-mualaf. Jadi kalau teman-teman rajin menonton kesaksian dari para mualaf, modus operandinya sama. Sama sekali semua. Cara mereka menyampaikan, kasus yang mereka angkat, persoalan yang mereka persoalkan, masalah yang mereka coba untuk korek-korek dan angkat di permukaan, semuanya sama. Semuanya mirip. Jadi masa iya dong saya mengatakan bahwa semuanya settingan? Ya kan, dari setiap mualaf settingan. Tapi saya berharap mereka tidak menyetingnya gitu loh. Tapi kan terlihat dia tidak mampu tidak mampu untuk memberikan sesuatu yang lain kepada kita. Sehingga yang mereka lakukan adalah ya itu saja. Pendeta tidak mampu menjawab, Alkitabnya salah dan sebagainya. Ya kan? Nah, tapi kita tetap harus meluruskannya. Meluruskan, karena kalau kita lihat dari sebetulnya dari cerita mualaf ini, yang pertama dia mengatakan dia bolak-balik masuk keluar, kan itu menggambarkan orang tidak serius. Tapi di kedua dia tiba-tiba jadi seorang yang militan, seorang yang sangat kuat. Dia rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, rajin ini, rajin itu. Kenapa dua pribadi yang berbeda begitu? Nah, itulah sebabnya kita perlu mengklarifikasi dari sudut pandang ini. Artinya begini, sekali lagi saya katakan,
Kalau dia pindah agama, itu urusan dia. Tidak ada masalah. Tapi ketika dia mengatakan bahwa ada kesalahan begini dan begitu, kita perlu luruskan dong. Nah, saya ingin bertanya kepada mualaf ini, pertanyaan kamu apa sebetulnya yang membuat kamu tidak puas sampai hari ini? Pendeta sulit untuk menjawab pertanyaan kamu. Nah, iya kan? Dia tidak menceritakan pada kesaksian ini. Tapi kita simpulkan bahwa ini adalah modus-modus yang biasa dilakukan oleh mereka. Mereka selalu mengarang-arang cerita, selalu membuat cerita yang sebetulnya tidak terjadi. Apalagi kalau lihat dari ekspresinya dia begitu ya. Dia melihat ke atas sambil berpikir. Nah, itu sesuatu yang dipikirkan. Kalau memang kenyataan hidup kesaksian nggak perlu dipikirin. Udah nyantol di otak dan dia tinggal cerita begitu lancar. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semua teman-teman. Mari kita kuat di dalam Tuhan. Pelajari Alkitab dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah mempelajari sendiri kalau kalian tidak tahu dan tidak mampu. Bertanyalah kepada orang yang punya kompetensi di dalamnya, yang sudah belajar ilmu Alkitab yang sesungguhnya. Saya doakan kita semua diberikan kekuatan dan keteguhan hati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan kita akan jumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.